Selamat pagi kepada semua saudara-saudari yang mendengarkan siaran pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena masa yang sangat indah yang Tuhan telah berikan kepada kita untuk kita sama-sama meluangkan waktu dan kesempatan ini bersama dengan keluarga kita masing-masing di rumah ataupun dimanapun kita berada. Saya percaya kita semua diberkati melalui ibadah kita di rumah, melalui persekutuan kita di rumah bersama dengan orang-orang yang kita sayangi pada pagi hari ini. Jadi untuk meneruskan ibadah kita, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa kita bersama. Dan saya yang akan bawa kita dalam doa. Mari kita berdoa. Kemuliaan hanya bagi Engkau ya Tuhan, sebab Engkaulah Allah Tuhan kami yang layak menerima segala pujian syukur hormat kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kesempatan yang sungguh indah bersama dengan saudara-saudari yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini, walau di mana berada. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang bekerja di dalam setiap hati kami. Roh Kudus-Mu menjamah hati kami agar kami diberkati melalui sabda-Mu pada pagi hari ini. Engkau bersama dengan kami ya Tuhan dari awal sehingga selesai, agar setiap yang kami lakukan dapat berjalan dengan baik dengan pimpinan dan pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sama-sama akan mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini yang bertemakan 3 sifat istimewa orang percaya. 3 sifat istimewa orang percaya. Banyak hal yang menyenangkan yang terjadi di dalam kehidupan kita di dunia ini. Contohnya, kalau kita lihat bayi yang baru lahir, anak kita lulus sekolah, sukses dalam pekerjaan, ataupun kita menerima hadiah ataupun dapat tawaran pekerjaan dan tawaran masuk sekolah tinggi dan sebagainya. Itu hal yang menyenangkan. Dan kalau kita lihat daripada firman Tuhan, salah satu saat yang paling membahagiakan, yang paling menggembirakan adalah saat di mana seseorang bertobat lalu menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Bahkan kalau kita lihat di dalam Lukas 15 ayat yang ke-10, para malaikat di surga pun bersukacita katanya saat seorang bertobat dan menerima keselamatan daripada Tuhan Yesus. Dikatakan daripada Lukas 15 ayat yang ke-10, Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Ini satu sukacita yang besar apabila seorang bertobat daripada dosa-dosanya. Ini adalah salah satu saat yang paling membahagiakan. Tetapi kalau kita perhatikan saudara yang dikasihi Tuhan, di samping itu kita juga akan menghadapi saat-saat yang tidak menyenangkan, bahkan menyedihkan hal yang paling menyedihkan adalah kalau kita lihat ketika seseorang memutuskan untuk tidak lagi datang ke gereja. Ini menyedihkan, bukan? Kalau kita lihat seseorang itu sebelum itu dia adalah orang yang aktif, orang yang bersemangat, kemudian tiba-tiba dia memutuskan untuk tidak lagi datang ke gereja, untuk tidak lagi aktif di dalam pelayanan. Ini satu hal yang menyedihkan. Ini satu hal yang mendukacitakan. Bahkan ketika seseorang yang telah mengenal dan menerima kasih karunia Yesus, kemudian memutuskan untuk meninggalkan imannya. Ketika hal seperti ini terjadi, seringkali kita bertanya kepada diri kita sendiri, kita juga bertanya kepada orang-orang yang ada dengan kita, bagaimana dia boleh seperti ini?
Bagaimana dia dulu adalah orang yang aktif? Kenapa dia boleh jadi seperti sekarang ini? Ini pertanyaan yang sering kita tanyakan dalam hati kita, yang sering kita tanyakan kepada kawan-kawan kita apabila kita melihat seseorang itu memutuskan untuk tidak lagi datang ke gereja, untuk tidak lagi aktif dalam pelayanan dan lalu meninggalkan imannya. Dan banyak hal yang kita lihat. Ini alasan, dari semua alasan seseorang untuk memutuskan meninggalkan gereja atau meninggalkan Tuhan. Sebab setiap orang yang memutuskan, yang katakan saya tidak lagi mau datang ke gereja, saya tidak mau lagi aktif dalam pelayanan ini, mereka punya alasan. Biasa manusia kan, manusia itu selalu 1001 macam alasan. Apabila dia sendiri sebenarnya yang lemah, lalu dia mencari alasan untuk membenarkan dirinya. Ini manusia. Demikian juga kalau kita lihat orang yang memutuskan untuk tidak lagi aktif dalam pelayanan, untuk tidak lagi mau datang ke gereja, untuk tidak lagi mau berdoa, mereka mencari 1001 alasan supaya mereka dilihat tidak salah, supaya yang terlihat kesalahan itu adalah orang lain, sehingga manusia mencari alasan. Tetapi kalau kita lihat dari semua alasan-alasan, ataupun dari alasan seseorang yang memutuskan meninggalkan gereja ataupun meninggalkan Tuhan, yang paling menyedihkan adalah ada alasan yang mereka katakan mereka dikecewakan oleh orang-orang yang menyebutkan diri mereka Kristen, menyebutkan diri mereka orang percaya, bahkan mereka adalah majelis gereja, mereka adalah pemimpin gereja. Tetapi apabila orang-orang melihat bahwa perbuatan mereka, sifat mereka, tingkah laku mereka tidak seperti apa yang mereka katakan di hadapan, lalu orang yang melihat pun tidak mau aktif, tidak mau menjadi orang yang semakin kuat. Sebab apa? Melihat akan sifat-sifat yang mereka lihat daripada orang yang menyebut mereka orang percaya, tetapi sifat ataupun karakter mereka jauh sekali daripada sifat sebagaimana orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita seharusnya memancarkan jati diri kita sebagai orang yang telah dimerdekakan. Kita adalah orang yang telah dimerdekakan. Saudara, kalau kita lihat, setiap kita sudah dimerdekakan. Sebab siapa yang memerdekakan kita adalah Tuhan. Yesus telah memerdekakan kita. Jadi bersikaplah sebagai orang yang merdeka, sebagai orang yang telah dimerdekakan daripada sifat duniawi. Sebab saat kita sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, kita seharusnya mencerminkan yang nampak dalam kehidupan kita adalah sifat-sifat yang baik. Sifat-sifat yang baik. Kita seharusnya mencerminkan suatu ciri khas yang membezakan kita dengan dunia. Ini sepatutnya yang nampak dalam kehidupan kita sebagai umat percaya kepada Tuhan. Mencerminkan jati diri kita sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan, bahwa yang nampak dalam kehidupan kita, dalam sifat kita, tingkah laku kita sehari-hari adalah sifat-sifat yang baik. Ciri khas yang dapat menguatkan orang yang ada di sekitar kita. Berbeza daripada dunia ini. Tetapi sebaliknya, kalau kita sama dengan cara dunia ini, apa perbezaan kita dengan orang dunia? Saat kita mengaku bahwa kita adalah anak Tuhan atau orang percaya kepada Tuhan, maka orang-orang tidak lagi hanya melihat siapa kita, tetapi kalau kita lihat, mereka akan melihat hidup kita sebagai cermin, sebagai cermin
daripada Yesus yang hidup di dalam kita. Sebab dikatakan hidupku bukannya aku lagi, tetapi Yesus hidup di dalam. Ada seni kata, ada lagu yang mengatakan demikian. Hidupku bukannya aku lagi. Seorang anak Tuhan yang sepenuhnya dan anak Tuhan yang sejati dan menuruti firman Tuhan dan menuruti teladan Kristus seharusnya memiliki 3 sifat istimewa. Kita akan melihat apakah ketiga sifat istimewa orang percaya. Yang pertama adalah penuh kasih. Daripada Markus 10 ayat yang ke-21. Kasih adalah ciri utama dari Allah Bapa kita. Ini juga seharusnya menjadi ciri semua orang yang menyebut dirinya anak Tuhan. Mereka mengasihi semua orang. Setiap pengikut Kristus adalah orang-orang yang mengasihi sesamanya. Mengasihi sesamanya. Orang yang menyebut dirinya mengasihi Tuhan tetapi tidak mau mengasihi sesamanya, sebenarnya bukanlah seorang pengikut Kristus. Bahkan sebenarnya tidak mengenal Dia. Jelas dalam ayat ini adalah prinsip yang ditegaskan daripada Yohanes 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Sifat istimewa orang percaya adalah penuh kasih. Dalam kehidupan kita, kasih itu sangat perlu, sangat ditekan beratkan dalam kehidupan. Ini adalah ciri khas Tuhan kita. Kalau kita lihat Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ini satu perkara yang harus saya dan kita semua perhatikan baik-baik. Karena begitu besar kasih Allah. Kasih Allah yang sangat besar, yang tak dapat kita bandingkan dan yang tak dapat kita ukur dengan apapun yang ada di dalam dunia ini. Karena Dia penuh kasih, Dia rela memberikan anak tunggalnya Yesus Kristus turun ke dalam dunia dan Dia mati untuk menebuskan kita daripada segala dosa-dosa kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Apakah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya Tuhan, orang yang mengaku saya sudah lama, saya sudah berpuluh tahun saya sudah menjadi orang percaya Tuhan. Apakah kita memiliki kasih seperti mana Bapa kita, seperti mana Tuhan kita, Dia mengasihi kita dengan segenap hati. Sebab dikatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Daripada 1 Korintus 13, kalau kita baca daripada 1 Korintus pasal yang ke-13 itu, di sana kita akan melihat, sekalipun saya dapat berkata-kata dalam semua bahasa manusia, katanya, sekalipun saya boleh bernubuat, sekalipun saya boleh ini dan sebagainya, kalau aku tidak memiliki kasih, semua itu tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya. Mungkin orang berpikir, saya adalah orang yang aktif dalam pelayanan Tuhan, itu sudah cukup. Mungkin kita berpikir, ada yang berkata, saya adalah orang yang memiliki karunia untuk bernubuat, saya adalah orang yang memiliki karunia untuk berbahasa lidah. Mungkin kita katakan itu sudah cukup. Tetapi mungkin kita bernubuat, mungkin kita berbahasa lidah, mungkin kita aktif dalam pelayanan Tuhan, mungkin kita katakan kita adalah orang yang dipakai Tuhan. Tetapi apakah dalam kehidupan kita memiliki kasih ataupun sebaliknya? Saudara, jika dalam kehidupan kita tidak ada kasih, kita tidak mengasihi sesama kita, yang ada dalam kehidupan kita hanya dendam, sakit hati, iri hati, semua itu tidak ada faedahnya. Walaupun kita adalah orang yang rajin berdoa, rajin ke gereja, dan setia di dalam melaksanakan tugas pelayanan Tuhan,
Kalau tidak ada kasih, semua itu tidak ada gunanya. Kasih sangat penting. Kasih sangat penting di dalam kehidupan kita. Jadi salah satu aspek dari mengasihi adalah kita memberi hormat ataupun respect kepada orang lain. Orang lain itu siapa? Orang yang ada di sekeliling kita, bersama dengan kita, keluarga kita, anak-anak kita, suami kita, istri kita, cucu-cucu kita. Ini yang harus kita perhatikan. Kita tak dapat nafikan banyak orang yang mungkin mencemooh status kita sebagai pengikut Kristus. Dianggap bodoh. Mungkin orang menganggap, itu kuno lah. Apa gunanya menjadi orang Kristen? Apa gunanya tiap hari Minggu pergi gereja, pergi sembahyang? Oh, tak ada life lah seperti itu. Mungkin kita pernah mendengar kata-kata yang seperti ini. Tetapi yang walaupun kita mendengar kata-kata yang seperti itu, mungkin kita dengar daripada kawan kita sendiri. Ingat, jika dalam hati kita, jika dalam kehidupan kita pernah mengalami hal-hal yang sedemikian rupa, orang mencemooh kita, kawan-kawan kita katakan itu kuno lah, tak ada life lah, pergi gereja, bagus pergi enjoy, bagus pergi ini, kemudian sajalah lain kali. Kalau kita memiliki kasih yang daripada Tuhan, kita tidak akan memarahi mereka sekalipun kita dicemooh, sekalipun orang katakan kita seperti itu, tetapi kita menjawab, membalasnya dengan mungkin dengan senyuman, dengan mengatakan kepada mereka, tidak apa-apa, saya akan terus dengan kepercayaan saya, dengan apa yang saya buat. Dan ini adalah sifat orang yang percaya kepada Tuhan, sifat istimewa yang nampak dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan, penuh dengan kasih. Jika hal itu yang kita lakukan, maka kelakuan kita tidak ada bezanya dengan anak-anak dunia. Jika kita membalas cemoohan mereka, maksudnya jika kita dengar kawan-kawan kita mencemooh ataupun orang lain mencemooh kita, mengatakan, oh tidaklah ini apa di gereja kamu seperti ini, jangan memarahi mereka, jangan membalas seperti apa yang mereka buat, tetapi balaslah dengan penuh kasih, dengan kebaikan. Itu sifat yang harus ada di dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Sebab bila kita membalas seperti mana yang mereka lakukan, kita tidak ada bezanya dengan mereka. Tetapi ingat, saat kita tetap menghormati siapapun dia, termasuk mereka yang menghina kita, yang mencemooh kita, disitulah yang nampak dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Disitulah kita mencerminkan jati diri kita yang sesungguhnya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. 1 Petrus 3 ayat yang ke-17 katakan, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Hormatilah semua orang. Ini jelas untuk kita. Di tengah-tengah ejekan, di tengah-tengah ejekan, di tengah-tengah olokan, di tengah-tengah apa yang mereka hadapi, yang mereka terima, penolakan oleh keluarga dan penganiayaan oleh pemerintahan Romawi pada waktu itu, kita lihat Rasul Petrus menguatkan semua orang-orang Kristen pada waktu itu untuk tetap menghormati semua orang. Ini satu hal yang harus kita pelajari bersama. Ingatlah akan Tuhan Yesus, bagaimana ketika ia dianiaya, dia tidak memaki imam besar dan Pilatus. Dia tetap menghormati orang-orang ini dalam kedudukan mereka. Dia menghormati mereka. Dia tidak membalas seperti mana yang telah dilakukan oleh Tuhan kita. Kita juga harus mencontohi apa yang dilakukan oleh Tuhan kita. Kita diminta untuk mengasihi semua orang.
Saudara-saudari, setiap kita diminta untuk mengasihi semua orang. Tidak ada yang terkecuali. Mengasihi semua orang bukan berarti selalu berkata ya ataupun berkata yes kepada apapun permintaan mereka. Kan? Mengasihi semua orang bukan berarti membenarkan ataupun membiarkan semua perbuatan buruk ataupun dosa yang dilakukan oleh mereka, tetapi mengasihi mereka sebagaimana Kristus mengasihi kita dan semua orang. Takkan kita tahu, kita lihat dia melakukan sesuatu yang tidak baik, kita katakan ya buat saja, oh ya boleh. Itu bukan yang dimaksudkan. Jadi kalau kita lihat di sini, kita harus mengasihi semua orang, tetapi bukan perbuatan buruk mereka. Waktu mereka melakukan yang jahat pun kita katakan, oh bagus itu. Bukan seperti itu. Jadi kita harus perhatikan baik-baik akan apa yang patut dan tidak patut kita lakukan sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Kita harus tetap mengasihi mereka sebagaimana Kristus mengasihi kita dan semua orang. Kristus mati di kayu salib untuk semua orang yang berdosa. Sebagai anak-anak Tuhan, justru kita mengasihi sesama kita agar mereka melihat dan merasakan juga kasih yang telah Tuhan Yesus kita terima. Efesus 4 ayat yang ke-32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jika kita tidak mengasihi, lalu bagaimana jiwa-jiwa yang terhilang dapat bertemu dengan kasihnya melalui kita? Ini jelas, jika kita tidak mengasihi, bagaimana jiwa-jiwa yang terhilang dapat menemui, dapat melihat, dapat menemukan kasih Tuhan yang kita tunjukkan melalui kehidupan kita sehari-hari. Jadi milikilah kasih, harus memiliki kasih yang mengasihi sesama kita manusia. Yang kedua, sifat yang kedua adalah rela berkorban. Filipi 2 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Perwujudan tertinggi dari kasih kepada sesama adalah mendahulukan orang lain, bahkan jika perlu berkorban demi mereka. Daripada Filipi 2, 3, 4, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Sifat istimewa orang percaya yang kedua adalah rela berkorban. Jangan memperhatikan hanya kepentingan kita sendiri saja. Jangan hanya kepentingan kita sendiri saja diutamakan, lalu kepentingan orang lain kita tidak peduli. Kita tidak mempedulikan mereka. Ayat ini ditujukan kepada semua orang, tetapi secara khusus kita perhatikan bersama, ini ditujukan kepada jemaat Tuhan, yaitu para pengikut Kristus, untuk membuktikan kasihnya yang luar biasa pada kita dengan mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Seperti mana yang kita baca dalam firman Tuhan, seperti mana yang selalu kita dengar bahwa Tuhan Dia telah mati untuk kita. Ini membuktikan bahwa Dia rela berkorban, yang walaupun sebenarnya yang berdosa itu adalah manusia, Dia sama sekali tidak berdosa, namun Dia rela berkorban. Ini adalah bukti kasih-Nya yang tidak dilakukan oleh ilah manapun di alam semesta ini, mendahulukan kepentingan orang lain, yaitu Tuhan kita, atau pengorbanan adalah bentuk wujud daripada kasih rela berkorban. Mari kita sedikit diri kita, apakah kita lebih mementingkan
diri kita sendiri ataupun orang lain. Dalam kehidupan kita perhatikan, renungkan selama kita hidup. Kehidupan kita selama ini, apakah kita hanya mementingkan diri kita sendiri? Apakah kita hanya melihat kepada keperluan kita sendiri tanpa kita memperhatikan keperluan orang lain? Sifat istimewa orang percaya adalah dia rela berkorban. Dia tidak hanya melihat keperluannya sendiri, dia tidak hanya melihat kepentingan diri sendiri, tetapi melihat kepentingan orang lain juga. Rela mengorbankan masa, rela mengorbankan waktu, rela mengorbankan hartanya untuk orang lain dan sebagainya. Ini yang harus nampak di dalam kehidupan kita. Kalau kita mengaku bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita siap berkorban. Tenaga kita rela berkorban. Siap menggunakan tenaga kita, uang kita untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, untuk menolong dan memperhatikan orang lain. Mari kita selidiki hati kita masing-masing di hadapan Tuhan. Apakah selama ini kita berkorban demi orang lain? Apakah selama ini mungkin kita melihat keperluan orang lain ataupun hanya melihat kepada keperluan-keperluan kita sendiri, kepentingan-kepentingan kita sendiri? Ingat, sebagai orang percaya Tuhan, kita harus memiliki sifat yang rela berkorban. Waktu kita korbankan untuk Tuhan. Waktu kita korbankan untuk menolong orang lain. Waktu kita korbankan untuk melakukan perkara-perkara yang menolong orang-orang lain. Ingat, saudara, milikilah sifat yang rela berkorban. Lalu sifat yang ketiga, sifat istimewa orang percaya yang ketiga adalah hidup kudus. Ibrani 12, 14, 1 Petrus 1 ayat 16. Hidup dalam kekudusan adalah salah satu gaya hidup anak-anak Tuhan. Di tengah dunia yang sekarang ini semuanya menjadi relatif dan tidak ada lagi standar hidup yang utama. Kita sebagai anak-anak Tuhan dipanggil untuk hidup dalam kekudusan. Saat kita mendengar kata kekudusan, ingatlah bahwa bukan hanya dalam hal-hal yang bersifat moral, kehidupan kita sehari-hari, tetapi pikiran kita, perkataan kita juga harus kudus. Dalam Filipi 4 ayat 8 dituliskan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, fikirkanlah semuanya itu. Seorang anak Tuhan mungkin saja memiliki moral dan tingkah laku sehari-hari yang kudus. Mungkin kita lihat, wah, dia dengan rajinnya dia datang ke gereja, dengan rajinnya dia melayani Tuhan, mungkin dalam pujian penyembahan. Oh, dia adalah orang yang kita lihat dalam kehidupannya sehari-hari, dia aktif. Dia berkhotbah menyampaikan firman Tuhan, dia bermain musik, dia melayani di gereja. Kita lihat, wah, bagus perbuatannya, wah, bagus kehidupannya. Tetapi itu yang kita nampak. Bagaimana dengan pikirannya? Bagaimana dengan perkataannya? Apakah pikirannya kudus? Apakah perkataannya kudus? Ataupun sebaliknya? Kadang-kadang yang menyedihkan daripada gambaran kehidupan orang percaya kepada Tuhan adalah pikiran, perkataan. Ada orang yang dilihat, wow, di gereja, dalam pelayanan Tuhan bukan main, wow, dia adalah orang yang aktif, dia adalah orang yang semangat, kelihatan dia kuat. Tetapi apabila dia bercakap, perkataan-perkataannya adalah perkataan yang menusuk, perkataan-perkataannya adalah perkataan yang
melukakan hati orang yang mendengar. Ini satu perkara yang harus kita sadari dalam kehidupan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Sebab dikatakan dalam firman Tuhan, sifat istimewa orang percaya itu adalah hidup kudus. Bukan hanya tingkah laku kita kelihatan kudus, tetapi pikiran dan perkataan kita harus kudus. Jangan kita selalu mengeluarkan perkataan-perkataan yang kotor, perkataan-perkataan yang melukakan hati orang lain, ataupun mungkin dalam fikiran kita memikirkan, oh dia seperti ini dengan saya, oh dia pada selalu berbuat jahat dengan saya, sedangkan orang itu tidak seperti apa yang kita fikirkan. Sebab itulah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, setiap hari, setiap waktu, tunjukkan bahwa kita adalah hidup kudus. Kehidupan kita, tingkah laku kita, pikiran kita, perkataan kita harus kudus. Semuanya kudus di hadapan Tuhan. Inilah sifat yang istimewa yang harus ada dalam kehidupan saya dan setiap kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Sebab apa? Kalau kita tidak menunjukkan sifat-sifat yang seperti ini dalam kehidupan kita, mungkin kita katakan, oh cukuplah orang lihat yang nampak dalam perbuatan saya sehari-hari adalah, oh saya adalah orang yang aktif, oh saya adalah orang yang rajin berdoa dan sebagainya. Tapi jika pikiranmu masih memikirkan hal-hal yang kotor, jika pikiranmu masih memikirkan bahwa oh dia berbuat ini dengan saya, oh dia adalah seperti ini dengan saya, hentikan pikiran-pikiran yang seperti itu. Minta agar Tuhan menguduskan pikiranmu. Minta agar Tuhan menghentikan pikiran-pikiran yang kotor yang seperti itu. Perkataan harus kita jaga dengan sebaik mungkin. Sebab perkataan kita orang akan dengar. Seberapa kuatnya kita, seberapa baiknya kehidupan kita sehari-hari dalam perbuatan kita, tetapi jika orang mendengar dari mulut kita sendiri perkataan-perkataan yang tidak baik, orang pasti akan terluka. Orang pasti akan kata, dia seperti ini, oh bukan main lagi dia kuat, tetapi perkataannya penuh dengan perkataan yang tidak baik. Apakah orang seperti itu hidup kudus? Tidak. Hidup kudus artinya perbuatan dia baik, pikiran dia baik, perkataan dia baik. Ini yang harus nampak di dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Jadi mari kita tunjukkan sifat ini dan bersiaplah untuk menerima anugerah dan kasih karunia dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah kehidupan kita mencerminkan Kristus, memancarkan kasih-Nya, sehingga banyak orang yang datang kepadanya dan berkata, kami ingin mengenal Yesus Kristus karena kami melihat bagaimana dia bekerja dalam kehidupan anak-anaknya. Orang lain pun tertarik, kan? Bila orang melihat perbuatan kita sehari-hari, perkataan kita, perkataan yang menguatkan, perkataan yang menyenangkan, orang akan tertarik, kan? Walaupun mungkin kita tidak katakan, kamu harus bertobat, kamu harus menerima Tuhan. Tidak semestinya seperti itu. Tetapi bila kita menunjukkan, mencerminkan jati diri kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, melalui perbuatan kita, kekudusan hidup kita, pikiran kita, perkataan kita, orang akan dikuatkan. Orang akan katakan, wow, dia bagusnya. Oh, orang katakan, bagus kita ikut ini. Bagus kita ikut dia. Bagus kita ikut mereka. Sebab yang nampak adalah hal-hal yang baik. Tak perlu kita katakan, kamu tahukah, ini dalam firman Tuhan, kamu harus bertobat. Tidak seharusnya seperti itu. Tetapi orang akan tertarik apabila kita mencerminkan kehidupan kita sebagaimana yang sepatutnya yang kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Selaku anak Tuhan, marilah kita berusaha memiliki ketiga sifat ini, sebab inilah
sifat yang harus ada dan nampak di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak cukup kita mengaku bahwa kita adalah orang Kristen, tetapi sifat ini tidak nampak dalam kehidupan kita, tidak cukup. Apalah artinya, kan? Apalah artinya kita sibuk melayani dan mengaku bahwa kita adalah orang yang selalu datang ke gereja dan selalu berdoa, dan juga mungkin kita berpikir bahwa dengan banyaknya kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan amal, menolong orang yang susah di luar sana, itu sudah cukup. Tidak. Ingat apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Mungkin kita melakukan semua itu, tetapi jika dalam kehidupan kita tidak ada sifat mengasihi sesama kita manusia, tidak mahu berkorban, dan tidak hidup kudus, semua yang kita lakukan itu adalah sia-sia belaka. Jadi jika ketiga sifat ini tidak ada dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara-saudari, mari kita sedikit baik-baik kehidupan kita. Marilah kita berusaha agar kita mampu, agar kita memiliki ketiga sifat ini dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dengan kekuatan kita memang kita tidak mampu, kita tidak dapat, tetapi kita meminta kepada Bapa kita minta kepada Tuhan dan hidup takut akan Tuhan. Saya percaya sifat ini akan nampak dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan jika kita minta sungguh-sungguh kepada Tuhan, jika kita berusaha memperbaiki karakter kita, sifat kita di hadapan Tuhan, bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kekuatan dan pertolongan daripada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, sebab Engkau Allah yang bersama dengan kami dari awal kami mendengar firman-Mu sehingga selesai pada pagi hari ini. Kami percaya melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini setiap pribadi kami diberkati, dan kami percaya bahwa setiap saudara-saudari kami, anak-anak-Mu yang telah mendengar firman-Mu Tuhan, diberikan kekuatan, iman, kepercayaan Tuhan, agar kami terus memancarkan kasih-Mu dalam kehidupan kami, agar kami rela berkorban, agar kami hidup kudus di hadapan-Mu ya Tuhan, supaya sifat-sifat kami menunjukkan bahwa kami adalah orang yang percaya sungguh-sungguh kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, hamba berdoa menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang telah mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Damai sejahtera yang datangnya daripada Tuhan akan menyertai mereka mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya Tuhan, ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, ini saja firman Tuhan yang menjadi dasar daripada ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita. Jumpa lagi di minggu yang akan datang. Sekali lagi saya ucapkan selamat pagi untuk kita semua, seperti mana yang selalu kita lakukan setiap minggu yang kedua, kita akan mengadakan perjamuan kudus. Pagi hari ini mari kita siapkan hati kita semua untuk sama-sama mengambil roti dan air yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan. Sebelum itu saya baca beberapa petikan daripada firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Lukas 22, saya mulai baca ayat yang ke-14. Ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya, katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan ini menjadi peringatan akan aku."
Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan, akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Demikian juga daripada 1 Korintus, ayat yang selalu dibacakan untuk kita sebab setiap kali kita mengadakan perjamuan kudus. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Di sini jelas bahwa Tuhan katakan dalam bahagian ini, waktu kita mengadakan perjamuan ini, kita mengingat akan Dia, menjadi peringatan akan aku. Saudara, mari kita sediakan hati kita semua untuk turut serta di dalam mengambil bahagian dalam perjamuan kudus. Sebelum itu kita akan berdoa. Saya akan bawa kita dalam doa. Bapa di surga, saat ini kami menyerahkan masa waktu ini ke dalam tangan-Mu. Berkatilah kami melalui acara perjamuan kudus ini, agar setiap kami diberkati bersama-sama. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita perhatikan sebagai orang percaya kepada Tuhan, seperti mana yang ditetapkan oleh gereja BM Sarawak, orang yang layak mengambil perjamuan kudus adalah orang yang telah dibaptis. Jika kita sudah dibaptis, kita dipersilakan untuk sama-sama turut serta di dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kita akan melihat di dalam Injil Matius 26 ayat yang ke-26. Sambil itu kita akan mengambil roti. Sama-sama kita ambil roti dan kita pegang roti bersama-sama. Ayat yang ke-26, kita semua berdiri bersama-sama sambil kita memegang roti. Saya baca ayat 26 dari Matius 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan bersama. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum bersama. Haleluya Tuhan Yesus. Sungguh indah Engkau Tuhan, kasih-Mu yang begitu besar bagi setiap pribadi kami. Kami telah turut serta mengambil bahagian dalam perjamuan kudus, di mana roti dan air melambangkan tubuh dan darah Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa bagi setiap kami yang mengambil bahagian dalam perjamuan kudus, berkati kami semua. Biarlah kami menjadi saksi Tuhan
dimanapun kami berada, supaya kami tetap meneruskan apa yang Tuhan ingin kami lakukan dalam kehidupan kami, bersaksi kepada semua orang. Terima kasih Bapa di surga, oleh karena berkat pemeliharaan dan pertolongan Tuhan yang tak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang menjadi juru selamat kami semua sudah berdoa. Amin. Jadi acara kita hanya sampai di sini. Tuhan memberkati kita